Halo, assalamualaikum dulur, jumpa lagi bersama saya Video Ngawi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai penyebab driver SOCL 506 ataupun driver yang lain itu suaranya serak. Penyebabnya apa dan bagaimana cara mengatasinya nanti kita akan bahas. Semoga bermanfaat, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video saya. Terima kasih. Nah, dulu ya, kita ke videonya. Menjawab pertanyaan dari teman-teman yang banyak bertanya kenapa drivernya itu serak ya, entah itu drivernya itu SOCL 504, 506 ataupun driver-driver lainnya. Kebanyakan pakai driver SOCL 506 ya, karena emang banyak banget peminatnya. Tetapi untuk cara ini juga berlaku untuk driver-driver lainnya lor ya, karena emang ya namanya driver suara serak itu emang masalah di semua driver power gitu. Jadi semua driver power itu dia pasti pernah ngalamin atau pasti bisa suaranya itu serak gitu, karena emang serak ini suara yang dialami oleh semua driver mulai dari kelas AB sampai power kelas H itu sama gitu. Nah, di sini saya akan jelaskan. Jadi suara serak itu ada dua macam loh ya, ada dua macam. Jadi yang pertama itu dia suara serak ketika volumenya itu kecil gitu. Jadi ketika volumenya besar itu suaranya enak, tidak ada serak, tidak ada apapun, suaranya bersih dan jernih. Tetapi ketika suaranya itu di volumenya itu dikecilin, itu baru kedengar suaranya serak gitu. Nah, lalu untuk serak yang kedua ini adalah suaranya itu serak ketika di volume kecil ataupun volume besar gitu. Jadi dia tidak terpengaruh sama si volumenya gitu. Jadi walaupun volumenya kecil, volumenya besar, tetap suaranya itu serak dan gak enak. Nah, itu dua perihal yang berbeda. Kalau yang pertama tadi ya serak-serak seperti itu, yang kedua itu seraknya mungkin ada kerusakan komponen. Nah, nanti kita akan bahas. Yang pertama kita akan bahas dulu. Jadi serak ketika si volume dari drivernya itu kecil ya. Nah, ini seringkali dialamin terutama bagi dulu yang pakai driver SOCL ya. Jadi untuk serak seperti itu karena yang pertama itu karena biasnya itu terlalu kecil ya. Nah, jadi bias itu bias final ya, bias final. Jadi cara mengukur bias final itu probe merah ya. Jadi probe merah kita samakan dulu cara mengukurnya nanti biar nggak salah. Probe merah ini dia ke kaki basis dari TR final, lalu probe hitam ke kaki negatif dari TR final gitu ya. Nah, itu maaf salah. Kalau untuk probe merah ini dia ke kaki basis TR final. Kalau yang probe hitam ini ke ground ya gitu. Jadi ini dapat ground, yang ini nanti probe merahnya ini ke kaki basis yang plus, terus ke kaki basis yang min gitu. Nah, itu masing-masing kaki basis TR final itu harus keluar angka sekitar 0,35 volt sampai 0,45 volt. Itu adalah tegangan yang paling aman dalam artian dia suaranya nggak serak gitu. Karena kalau dia kurang dari 0,35 misalkan pakai 0,30 atau 0,20 itu pasti serak gitu. Di 0,30 nggak terlalu serak, tapi misalkan 0,20 0,10 itu pasti ada driver yang seperti itu. Jadi tegangan bias finalnya itu dia kurang, kecil sekali, misalkan kurang dari 0,30 lah gitu. Nah, itu akan terjadi serak, apalagi ketika kita volumenya itu di volume yang kecil. Kalau volumenya gede mungkin nggak akan terasa seraknya, tapi kalau volumenya kecil akan kerasa seraknya, terutama di nada tinggi, terutama di Twitter itu akan kedengaran sekali seraknya. Nah, itu kita tinggal setting saja di biasnya. Misalkan kalau kita drivernya itu seperti ini ya, drivernya itu seperti driver seperti ini yang sudah ada pengaturan bias servonya, itu enak. Kita tinggal putar saja untuk bagian trim pot biasnya, nanti ketemu gitu. Kita tinggal naikin biasnya pelan-pelan. Nah, kalau di driver SOCL seperti ini itu kita harus ganti. Yang pertama, ini bisa berlaku untuk driver SOCL 504, 506 bisa ya. Nah, itu kita ganti TR yang ini, TR 15 kilo ini ya, 15K yang ini. Di sini kan ada 3 TR yang jejer. Nah, ini yang paling atas ini R15K, kita ganti pakai 10K. Lalu yang bawahnya ini 6K8 kita ganti pakai 4K7.
Nah itu nanti akan biasanya akan naik nanti suaranya nggak lagi serak gitu. Atau kalau nggak, bisa kita kasih bias servo, kita modif, kita kasih bias servo. Untuk cara pemasangan bias servo dan juga skemanya ada di video saya sebelumnya loh ya, video-video awal saya gitu. Nah itu. Lalu untuk penyebab yang kedua, karena drivernya itu serak, adalah drivernya itu kurang tegangan lor gitu. Karena tegangan ini sangat berpengaruh sekali gitu. Misalkan driver SOC506 ini ketika dia standar ya, belum modifan, itu dia amannya idealnya main di sekitar 32 volt dari trafo, 45 volt dari trafo, itu idealnya. Tapi misalkan kita kasih tegangan 18 volt dari trafo, terus juga 12 volt dari trafo, itu kurang, tegangannya itu kurang, sehingga TR yang ada di sini ataupun komponen-komponen lainnya dia nggak akan maksimal kerjanya. Maka dari itu suaranya akan serak gitu. Nah jadi pastikan dulu jangan driver ini jangan sampai kekurangan tegangan, karena kalau kekurangan tegangan itu dia pasti suaranya serak gitu. Sama juga seperti driver ini ya, saya contohkan driver Jirosu ini. Ini kalau drivernya ini kurang tegangan, suaranya pasti serak gitu, suaranya nggak enak seperti itu. Jadi harus diperhatikan dan juga disesuaikan ya antara tegangan driver dengan kemampuannya gitu. Jangan sampai kita terlalu rendah ngasih tegangannya, soalnya kalau terlalu rendah itu dia nggak akan maksimal kerja drivernya dan akan serak gitu. Nah itu untuk cara mengatasi masalah yang pertama gitu. Kebanyakan masalahnya pasti di situ. Nah, oh dan satu lagi lor, jangan lupa TR fast ya. Untuk yang ketiga itu TR fast. Nah TR fast ini dia harus diperhatikan dan harus dikasih TR yang bagus ya untuk TR fast. Soalnya TR fast ini kalau di driver SOC506 itu letaknya di bagian sini lor ya, pakai MJE 340. Nah itu kalau bisa pakai TR yang bagus. Soalnya ini sangat berperan, sangat vital sekali, sangat penting sekali pada driver, terutama driver SOC506. Kalau TR fastnya jelek, pasti suaranya itu serak, apalagi ketika di volume rendah seperti itu. Kalau driver lainnya itu dulu-dulu silahkan di reset sendiri, dicari tahu sendiri di mana bagian TR fastnya ya, ataupun bisa bertanya-tanya kepada perakit-perakit yang lain seperti itu. Nah selanjutnya masalah yang kedua ini adalah masalah serak. Masalah serak, tetapi seraknya itu dia tidak terpengaruh pada suara. Jadi seraknya itu tidak terpengaruh pada volume, entah itu volumenya rendah, volumenya tinggi, tetap suaranya itu serak. Dan seraknya beda dengan serak yang pertama. Kalau serak yang pertama itu dia suaranya masih enak, tetapi ada klerak-kleraknya sedikit. Tapi yang kedua ini dia seraknya itu bener-bener serak, suaranya itu bener-bener nggak bisa dinikmatin. Suaranya itu kayak suara robot, bahkan suaranya itu serak gitu, nggak bisa didengerin lah, suaranya rusak. Nah itu bisa terjadi karena yang pertama itu ada konslet di bagian driver ya. Jadi konslet ataupun resistornya salah nilai gitu. Biasanya untuk seperti itu yang short ataupun yang konslet di bagian TR yang ada di driver, entah itu TR drivernya ya, misalkan C4793 ataupun TR pasangannya A1847 ataupun TR fastnya ataupun TR yang kecil ini. Jadi kalau seraknya itu seperti itu, suara serak yang sangat rusak sekali, itu kita cek dulu bagian TR yang ada di driver, semua TR-nya gitu. Kalau seraknya seperti itu, biasanya untuk tegangan bias dan DCO itu dia nggak akan normal gitu. Tegangannya biasanya biasnya itu melenceng jauh ya, pincangnya itu jauh. Misalkan yang bias plusnya itu 0,70, bias minnya 0,10, DCO nya tinggi. Nah itu biasanya seperti itu. Jadi suaranya itu benar-benar serak yang rusak gitu. Nah kita harus cek satu persatu bagian TR drivernya. Kita kita hilangkan dulu finalnya. Kita jangan sambung dulu dengan final. Kita fokus pada drivernya. Kita cari, cek satu persatu mulai dari driver, TR-nya, terus juga kalau semuanya sudah oke, ke dioda-diodanya dan juga IC gitu. Nanti pasti ada ketemu, entah itu TR-nya yang rusak ataupun ada jalur yang konslet seperti itu. Pokoknya harus teliti dan juga harus dicek satu persatu. Nah masalah yang kedua biasanya itu ada
resistor yang salah nilai. Nah ini juga penting sekali, apalagi resistornya itu resistor yang sangat berpengaruh sekali, karena resistor ini kan ada yang yang nilainya itu sangat kritis gitu. Maksudnya nilainya kritis itu ketika nilainya itu berubah sedikit, dia langsung drivernya itu langsung nggak stabil gitu. Misalkan harusnya nilainya 10K nih, terus kita salah jadi 1K misalkan. Nah itu langsung geser, drivernya itu langsung nggak stabil. Itu adalah salah satu resistor yang kritis gitu. Nah itu kita harus cek satu persatu apakah ada resistor kita yang salah nilai ataupun salah penempatan gitu. Jadi harus lebih teliti dan juga harus lebih hati-hati dalam merakit. Itu sih yang paling penting. Dan juga yang paling penting adalah bagian dari jalur ini lur, jalur dan juga solderan. Nah jangan sampai ada jalur yang konslet ataupun solderan yang nempel satu sama lain gitu. Yang konslet itu kita harus tahu, harus diperhatikan benar-benar. Soalnya ketika jalurnya nanti ada jalur yang konslet ataupun solderan yang nempel, nah itu akan jadi masalah juga gitu. Nah mungkin itu saja lur ya untuk video kita kali ini, berbagi mengenai penyebab driver itu suaranya serak dan juga cara-cara untuk mengatasinya. Semoga ada manfaatnya, semoga bisa membantu dulur yang lagi kena masalah, terutama pada drivernya yang serak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.